Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang canonical URL. Apa itu canonical URL? Dan apa pengaruhnya terhadap SEO? Dan bagaimana cara menerapkannya untuk meningkatkan kunjungan pada website teman-teman? Tertarik? Yuk, mari kita bahas secara lengkap pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang canonical URL dan pengaruhnya terhadap SEO. Nah, pertama-tama tentu kita akan ngomongin tentang pengertian canonical URL. Nah, ini ya, kita langsung masuk aja kepada artikel di Projasa Web ya. Ini artikel ini baru aja saya tulis tanggal 22 Agustus tahun 2020. Jadi pertama, apa itu canonical URL? Nah, jadi canonical URL itu adalah URL utama dari berbagai variasi URL yang ada pada website teman-teman. Nah, mungkin teman-teman langsung bertanya, memangnya pada website saya ada variasi URL-nya ya gitu ya? Nah, jawabannya mungkin saja ada. Nah, jadi buat website yang udah lumayan gede atau website teman-teman yang udah lama dikelola gitu ya, mungkin ada beberapa halaman yang memiliki konten yang sama persis. Atau satu halaman tapi bisa diakses dari berbagai URL. Nah, ini dapat mengakibatkan masalah duplikat konten. Nah, dan duplikat konten ini bakal banyak pengaruhnya, khususnya untuk dunia SEO. Oke, kita lanjut ya. Jadi canonical URL itu ada URL yang paling mewakili dari sejumlah URL yang memiliki konten yang sama atau mirip. Nah, perlu teman-teman garis bawahi ya, canonical URL ini bukan hanya untuk dua URL yang memiliki konten yang sama, tapi konten yang mirip juga perlu teman-teman kasih canonical URL. Dan kalau teman-teman itu nggak ngenerapin canonical URL, ada beberapa masalah yang mungkin aja timbul. Yang pertama itu adalah masalah crawl. Buat teman-teman yang belum tahu crawl itu apa, crawl itu adalah tahap pertama di mana Google ingin mendata sebuah website. Jadi sebelum dimasukin ke daftarnya Google gitu ya, ke indeksnya, Google itu ngerayapi dulu atau mengcrawl sebuah website. Nah, Google itu memiliki budget atau memiliki batasan dalam mengcrawl sebuah website. Google akan mengcrawl URL yang canonical atau URL utama itu secara lebih sering. Sedangkan URL yang dinilai duplikat itu bakal jarang banget di-crawl. Kalau teman-teman nggak menerapkan canonical URL ini, yang terjadi adalah Google akan memilih sendiri mana URL yang utama. Nah, dan kita nggak bisa mengontrol pilihan tersebut karena Google milih sendiri. Nah, masalah terburuknya itu adalah Google bisa aja menganggap seluruh URL-nya itu sebagai duplikat. Jadi, nggak ada URL yang utama. Nah, kalau itu terjadi, maka seluruh URL itu bakal jarang sekali di-crawl oleh Google. Sehingga kalau kita ada update atau ada perbaikan konten, maka Google nggak akan tahu dan efeknya kita nggak akan masuk ke indeksnya Google. Nah, itu adalah masalah pertama, masalah crawl. Nah, yang kedua, itu adalah masalah backlink. Nah, bisa teman-teman bayangin, kalau teman-teman itu lagi ngebangun backlink, sedangkan URL-nya itu bermacam-macam. Ada yang pakai HTTPS, ada yang pakai HTTP aja, ada yang pakai www, ada yang enggak gitu kan. Jadi, backlinknya pun bervariasi. Nah, efeknya seluruh backlink yang teman-teman bangun itu terbagi kekuatannya ke berbagai variasi URL yang teman-teman miliki. Nah, tentu aja kekuatan backlinknya jadi tidak signifikan dan efeknya tentu teman-teman akan bermasalah dalam hal SEO-nya. Oke, yang terakhir adalah tentu masalah ranking ya. Kalau backlinknya udah bermasalah, crawlnya juga bermasalah, tentu ranking teman-teman juga akan bermasalah di Google. Bakal sulit sekali teman-teman buat mendapatkan ranking di Google. Nah, ini ada beberapa contoh URL ya, contoh canonical URL yang bisa terjadi. Yang pertama itu adalah variasi produk. Nah, ini ya.
Kalau teman-teman punya e-commerce gitu ya, website jualan, nah ini ada sepatu kerja warna hitam misalnya, atau sepatu kerja garis miring hitam gitu ya. Kedua URL ini mengarah pada halaman yang sama gitu kan, tapi URL-nya beda. Nah ini potensi terjadinya duplikat konten. Nah, kemudian penggunaan www dan tidak menggunakan www gitu ya. Kan banyak itu ya. Teman-teman bisa cek juga pada website masing-masing apakah pakai www atau enggak gitu. Yang mana yang utama gitu. Google harus dikasih tahu itu. Atau perbedaan device. Jadi ada, nah seperti ini ya. Pada website teman-teman mungkin yang utamanya untuk desktopnya pakai seperti ini. Kemudian untuk mobilenya teman-teman pakai subdomain M gitu kan. Dan untuk AMP-nya, teman-teman pakai subdomain AMP. Nah, ini kan banyak banget variasinya. Padahal sama-sama tentang koala joget bareng gitu ya. Beritanya sama gitu kan, tapi URL-nya banyak banget. Kemudian variasi yang mungkin juga terjadi itu adalah penerapan SSL atau HTTPS. Mungkin ada website teman-teman yang pakai HTTPS, tapi URL untuk HTTP-nya masih bisa diakses gitu kan. Teman-teman nggak lakukan suatu tindakan untuk hal tersebut, atau tidak melakukan redirect pada HTTPS, maka terjadilah duplikat konten. Nah, itu salah satu contoh kemungkinan beberapa situasi yang dapat menyebabkan duplikat konten dan teman-teman memerlukan canonical URL. Nah, bagaimana cara penerapan canonical URL? Nah, ini dia contohnya. Ini adalah penerapan canonical URL pada artikel saya belajar SEO. Nah, ini buat teman-teman. Nah, ini tinggal masukin aja link rel canonical. Kemudian masukkan URL utamanya. Nah, jika teman-teman punya 4 URL yang memiliki konten yang sama, maka pada 4 URL tersebut harus diterapkan rel canonical ini ya, agar Google tahu yang mana yang utama. Nah, selain itu, canonical URL juga bisa diterapkan pada domain berbeda. Nah, misalnya teman-teman udah nulis suatu artikel yang panjang lebar pada tribun.com misalnya gitu kan. Nah, kemudian teman-teman ingin merilis ulang pada blog teman-teman. Nah, itu harus dimasukkan rel canonical supaya Google atau mesin pencari yang lain tahu yang mana yang menjadi domain utama. Nah, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, Anda harus segera melakukan audit pada website Anda. Cari tahu apakah ada masalah pada duplikat konten gitu ya. Apakah ada konten teman-teman yang bisa diakses dari berbagai URL? Nah, jika ada, teman-teman harus segera menerapkan canonical URL. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman tidak mendapat berbagai masalah yang tadi kita sebutin. Dan akhirnya nanti teman-teman bisa meranking di Google dan mendapatkan traffic yang cukup banyak. Oke, mungkin itu aja ya untuk referensinya. Ini saya dapat langsung dari Google ya. Langsung dari Google, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Buat teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa kunjungi langsung projasaweb.com canonical URL. Nah, di situ ada referensinya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.